Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat dan salam hangat untuk kita semua. Perkenankan, nama saya Wasjud, salah satu mahasiswa program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana serta dengan keterbatasan penyaji guna kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami angkat adalah tentang asuransi. Biar gak tegang, salam seruput kawan-kawan. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung, dalam hal ini bisa disebut sebagai nasabah, kepada pihak penanggung atau bisa disebut juga sebagai perusahaan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya dalam pasal 246, asuransi atau penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena adanya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, menurut Kamarul Zaman dalam Kamus Ilmiah Serapan tahun 2008, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan yang ditanggung untuk menerima premi berupa ganti rugi. Asuransi merupakan suatu rencana yang melibatkan penggabungan sekelompok orang dengan memindahkan risiko yang dipunyai masing-masing pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena adanya suatu sebab berupa kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu keuntungan yang diharap atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pasal 246 KUHD atau bisa disebut juga
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia tentang asuransi, penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu keuntungan yang diharap atau mungkin akan diderita karena timbulnya suatu peristiwa tertentu. Regulasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai asuransi itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya dalam pasal 246 sampai dengan pasal 308. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian itu sendiri. Yang keempat adalah Keputusan Presiden RI Nomor 40 tentang usaha bidang asuransi kerugian. Dan yang kelima adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249 garing KMK titik 013 garing 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Dan yang terakhir, regulasi yang mengaturnya adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250 garing KMK garing 013 garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Pemegang polis atau disebut juga sebagai policy owner, policy holder adalah orang atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan pihak perusahaan asuransi atau pihak penanggung. Sementara itu yang dimaksud dengan pihak tertanggung atau bisa disebut juga sebagai insured adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan atau pihak yang ditanggung oleh polis asuransi jiwa. Seringkali pemegang polis disebut juga sebagai tertanggung. Kemudian definisi yang ketiga adalah pihak penanggung atau bisa disebut juga sebagai insurer. Adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan dan mengadakan perjanjian tanggung-menanggung dengan pemegang polis. Penerima manfaat atau bisa disebut juga sebagai beneficiary adalah seseorang atau badan yang ditunjuk dalam polis oleh pemegang polis asuransi jiwa untuk menerima atau memberi manfaat polis. Premi atau premium adalah imbalan atau biaya yang harus dibayarkan tertanggung atas pengalian risiko. Manfaat polis, police benefit atau klaim adalah sejumlah uang yang akan dibayar oleh penanggung, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, jika resiko
yang diperjanjikan terjadi atau terrealisasi dalam waktu yang diperjanjikan. Suatu peristiwa atau bisa disebut juga sebagai accident adalah suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi atau bisa disebut juga sebagai evenement. Fungsi, tujuan, dan manfaat asuransi. Asuransi memiliki tujuan secara ekonomi. Dalam hal ini untuk mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Sementara itu, tujuan secara hukum asuransi adalah memindahkan resiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Dalam hal ini yaitu adalah perusahaan asuransi. Sementara untuk fungsinya adalah untuk menempatkan posisi keuangan pihak tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi suatu kerugian atau loss. Sementara itu untuk manfaat asuransi terdiri dari 6 item, yaitu item pertama adalah memberi rasa aman dan memberi perlindungan. Yang kedua adalah untuk pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Manfaat yang ketiga adalah polis dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Sementara itu fungsi yang keempat adalah asuransi juga dapat dijadikan atau digunakan sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Untuk yang kelima adalah sebagai alat penyebar risiko. Dan yang terakhir adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha dari tentunya dalam hal ini pihak tertanggung atau pemegang polis. Keuntungan dengan membeli jasa asuransi terdiri dari 5 butir, yaitu butir yang pertama adalah mengurangi ketidakpastian adanya suatu resiko. Yang kedua adalah memberi kepastian karena adanya proteksi asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis. Yang ketiga adalah mengurangi beban keuangan akibat timbulnya suatu kerugian. Yang keempat adalah memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara dalam hal mengurangi atau meminimalisir sebuah resiko.
Dan keuntungan yang terakhir adalah untuk menjamin ketenangan dalam hal untuk berusaha maupun bekerja. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan asuransi berasal dari 3 poin. Poin pertama adalah premi yang diterima atau yang diserahkan oleh pemegang polis kepada pihak penanggung. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Poin yang kedua adalah penyertaan modal di perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah memberi hasil bunga dari investasi surat berharga konsep risiko. Pada hakikatnya asuransi adalah suatu perjanjian tentang pengalihan risiko dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Risiko dibagi menjadi 4. Yang pertama, risiko murni. Kedua, risiko spekulatif. Yang ketiga, risiko mendasar. Dan yang keempat, risiko khusus. Risiko murni, puris, merupakan bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan suatu kerugian, loss, dan sebaliknya kalau tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Contoh dalam hal ini adalah kematian, kecelakaan, dan kebakaran. Sementara untuk risiko spekulatif, bentuk risiko yang kalau terjadi akan menimbulkan kerugian, loss. Tidak menimbulkan kerugian, no loss, dan mendatangkan keuntungan, gain, profit. Contoh dalam hal ini adalah produksi, usaha dagang, dan pembelian saham. Sementara untuk risiko mendasar atau bisa disebut juga sebagai fundamental risk merupakan risiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya sangat luas. Contoh dalam hal ini yaitu terjadinya gempa bumi, banjir, polusi, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko khusus, bisa disebut juga sebagai particular risk, merupakan resiko yang kalau terjadi dampak kerugiannya bersifat lokal, tidak menyeluruh. Contohnya adalah sakit, kecelakaan, kematian, pencurian, serta adanya kebakaran. Musibah atau bahaya merupakan kejadian mendadak yang menyebabkan kerugian dan yang menjadikan resiko
Dalam asuransi jiwa terdapat 3 jenis bahaya. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya akibat kondisi fisik dari seseorang yang memiliki polis asuransi. Yang kedua adalah bahaya moral. Kecenderungan seseorang bertingkah tidak baik. Yang ketiga adalah adanya bahaya perilaku. Tingkah laku pada tingkat kesadaran yang mengakibatkan atau menimbulkan suatu kerugian. Mengelola resiko terdapat 5 poin utama, yaitu yang pertama adalah meminimalisasi terjadinya resiko finansial. Contohnya dalam hal ini adalah menghindari resiko, avoiding risk, yaitu dengan tidak berinvestasi di pasar modal. Kedua, mengendalikan risiko, controlling risk. Contohnya adalah dengan tidak melakukan kegiatan, dalam hal ini bisa berupa merokok di ruang ber-AC atau tertutup, atau melakukan kegiatan di daerah yang berbahaya, dalam hal ini contohnya seperti sumur. Yang ketiga, menerima risiko, accepting risk. Dan yang keempat, mengalihkan risiko atau transferring risk. Kerugian terjadi secara kebetulan, fortuitous, harus memiliki unsur ketidakpastian, atau artinya terjadi harus kebetulan, dan kejadian tersebut tidak diharapkan atau disengaja. Kerugiannya real atau nyata, definite. Kerugian dapat dibatasi dari segi waktu, time, dan jumlah, amount. Perusahaan asuransi harus mampu menetapkan kapan manfaat polis diberikan dan berapa besar jumlah manfaat yang harus dibayar kepada pemegang polis. Dan yang terakhir adalah kerugian harus berarti, signifikan. Kehilangan pena, kunci mobil, atau kacamata tidak dapat diasuransikan karena bukan suatu yang berarti bagi orang lain. Seorang pekerja terluka ketika bekerja, maka dia berpotensi akan kehilangan penghasilan, dan dalam hal ini bisa dibebankan sebuah pembiayaan
dari pihak ketiga, yaitu berupa asuransi. Tingkat kerugian harus dapat diperkirakan atau terprediksi, predictable. Perusahaan asuransi harus dapat memperkirakan kemungkinan tingkat kerugian loss rate yang akan dialami oleh pihak tertanggung. Perusahaan biasanya telah mencatat dan mengamati jumlah tertanggung yang meninggal pada kelompok tertentu. Tabel mortalitas. Kerugian tidak menjadi bencana atau katastrofis bagi penanggung. Suatu kerugian yang tidak dapat diasuransikan jika risiko dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar dan dampaknya luar biasa. Contohnya dalam hal ini adalah letak rumah yang berdekatan dengan gunung berapi, dan kendaraan yang biasa di lokasi banjir. Perusahaan asuransi dapat mengalihkan risiko, transferring of risk, kepada perusahaan asuransi lain, atau bisa disebut sebagai reasuransi atau reinsurance, yang menerima reasuradur yang mengalihkan reinsurer. Seleksi risiko. Seleksi risiko atau underwriting kegiatan untuk mengidentifikasi sebuah risiko. Identifikasi risiko terdiri 3 poin, yaitu yang pertama adalah faktor yang perlu dicermati. Kedua adalah bahaya fisik atau physical hazard. Ciri-ciri fisik seseorang yang mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat risiko. Contohnya yaitu adalah tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. Sementara untuk bahaya moral atau moral hazard dapat dilihat dari reputasi, kekayaan, dan bahkan mungkin catatan kriminal dari seseorang. Klasifikasi risiko dibagi menjadi 4 poin. Izin koreksi, ada 5 poin. Yang pertama adalah risiko standar atau standaris. Kedua adalah risiko yang lebih baik.
preferred risk. Ketiga adalah risiko di bawah standar, substandard risk. Dan yang keempat, risiko buruk, declining risk. Dan yang terakhir adalah insurable risk, atau risiko yang dapat diasuransikan. Dalam hal ini contohnya adalah sebagai berikut: jiwa, harta benda, hak dan kepentingan, dan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki hubungan hukum dengan objek. Prinsip indemnity, atau bisa disebut juga sebagai prinsip ganti rugi, merupakan pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam hal tanggung gugat. Penggantian atau bisa disebut replacement atas barang tertanggung dalam bentuk barang yang sama. Kemudian perbaikan, repair, barang milik tertanggung menjadi bentuk atau kondisi semula sebelum terjadinya suatu kerugian. Contohnya yaitu kerusakan kendaraan bermotor, serta pembangunan kembali, reinstatement. Produk ini biasanya dalam hal properti, insurance, asuransi versus tabungan. Jenis perasuransian ada 3 jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas suatu kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari adanya peristiwa yang tidak pasti. Sementara untuk asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan jasa dalam hal penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi sosial yaitu asuransi yang memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersil. Demikian video yang secara sederhana saya paparkan materi terkait dengan topik bahasan tentang asuransi. Atas kekurangan dan keterbatasan saya dalam penyajiannya, saya mohon maaf. Dan ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan yang kedepannya kami sangat berharap membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati dan cintai, Ibunda Dr.
Diana Ria Winanti Napitupulu, Esa MH MKN MSc sebagai bekal atau proses pembelajaran kami yang jauh lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video channel serta YouTube dari Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, Esa MH MKN MSc. Terima kasih, salam hormat.